285. Mendengar tangisan kembar tukang bendi menjadi naik pitam, dia mendekati kembar yang didekap Diana dan menarik tangan Fizah. Fizah merasa kesakitan dan berteriak. Seolah merasa rasa sakit yang sama, Afi pun ikut berteriak. "Bisa diam tidak kalian? Kalau tidak aku pukul kalian!" teriak tukang bendi mengangkat tangannya ke atas mengambil awalan untuk memukul. "Pukul aku saja Pak, pukul. Mereka hanya anak kecil yang ketakutan dan merindukan orang tuanya. Sudah biasa anak kecil menangis," seru Diana tidak terima. Dia merasa iba pada kembar. Saat tangan tukang bendi sudah memukul bahu Fizah, Diana berteriak kencang, meminta tolong. Para tetangga yang sudah merasa curiga, langsung mendatangi kontrakan tukang bendi, setelah mendengar teriakan minta tolong Diana dan kembar. "Hei, ada apa ini?" teriak seorang tetangga, sambil menggedor pintu kontrakan tukang bendi. Diana berteriak lagi, diikuti tangisan kembar yang memilukan, setelah tahu ada orang di luar. Gedoran pintu yang keras membuat tukang bendi risih. Dirinya membuka pintu dan menggertak para tetangga. Kesempatan datang saat tukang bendi marah-marah dengan tetangga mereka, dimanfaatkan Diana untuk pergi. Dibawanya kembar ke dapur dan lewat belakang. Pintu belakang tembus ke dapur tetangga sebelah rumahnya. Dengan berani Diana meminta bantuan untuk bisa keluar rumah. "Masya Allah, Mbak, ada apa?" tanya sang tetangga sebelah pada Diana. "Bu, saya minta tolong, saya harus antar anak-anak ini pada orang tuanya. Jika keluarganya sampai marah, saya bisa mati, paling bagus masuk penjara, Bu. Tolong saya," kata Diana takut. Dirinya sudah mengetahui bagaimana tabiat dari keluarga Vika. "Ini anak siapa Mbak? Mereka cucu bos besar, Bu. Semua preman takut sama dia. Tolong Bu, keluarkan kami dari sini. Suami saya sudah kalap." Sang tetangga pun ikut merasa takut. Dia berusaha membawa keluar Diana dan kembar dari rumahnya. "Jangan sampai ketahuan suami saya Bu, bisa ngamuk dia," kata Diana mengintip. Di luar rumah mereka sudah ramai orang karena tukang bendi yang marah dengan para tetangga yang membuat ribut. Seorang pemuda sampai dipukul oleh tukang bendi yang tidak terima mereka mencampuri urusan rumah tangganya. Sang tetangga kemudian mengeluarkan motornya dan meminta kembar dan Diana segera naik. "Kita mau kemana Tante?" tanya Fizah saat Diana mengangkatnya ke atas motor. "Tante antar kalian pulang ya, tapi jangan nangis nanti Bapak dengar, dan bisa mengurung kita di rumah," jawab Diana sambil mengangkat Afi. Mereka bertiga membonceng di belakang sang tetangga. "Bu, hati-hati ya." Si kembar pun terdiam, mereka berpegangan erat pada sang tetangga Diana. Dengan cepat mereka berjalan melewati kerumunan di depan rumah Diana, tanpa sepengetahuan tukang bendi. "Afi, Fizah, kakak pulang, kalian di mana?" seru Alfat begitu turun dari mobil Dion Gimun. "Kakak bawakan kalian boneka, Deviza, Afi," teriak Alfat lagi. "Kakak Al, huhuhu," panggil Big Lastri sembari memeluk Alfat. Alfat heran pada tingkah Big Lastri yang tiba-tiba memeluknya sambil menangis. Big Yatni yang biasanya sudah pulang, malam itu belum pulang. "Ada apa kalian ini?" "Tetuan, Kakal," kata Mas Musli dan Mas Anto. Kembar dibawa pergi orang saat naik kereta kuda. Mereka semua ikut Koko dan Mono mencari. "Adik-adik Al hilang Big?" tanya Alfat dengan lantang. "Opa, cari kembar Opa," rengek Alfat menggoyang kaki Dion Gimun. Dion Gimun menelepon Vika, menanyakan kebenaran kabar si kembar. "Iya sayang, kita cari kembar. Opa telepon embun kamu dulu ya," jawab Dion Gimun menyembunyikan kemarahannya. Begitu menerima telepon Dion Gimun, Vika langsung mendapat amarah Dion Gimun, bisa-bisanya di lengah menjaga anak sendiri. Setelah menelepon Vika, Dion Gimun menyuruh Jakun dan Jangkung untuk bergerak, menyisir seluruh kota, menjaga tiap perbatasan. Alfat yang sudah lama tidak terdengar menangis malam itu, dia masuk kamar si kembar dan menangisi adik-adiknya yang belum diketahui nasibnya. Alfat menyusun oleh-oleh yang dibawanya dari Surabaya, di atas tempat tidur si kembar. Boneka sejenis Barbie lengkap dengan pakaian gantinya dan boneka berbentuk kucing yang besar untuk teman tidur mereka, menjadi pilihan Alfat. "Kak, makan dulu yuk," kata Big Yatni mendekati Alfat. "Al sudah makan Big." "Itu ada makanan Big, bawa aja," jawab Alfat sedih,
dirinya berbaring di atas kasur kembar dan memainkan boneka kembar. "Minum susu ya kak, Bibik buatkan." Alfat menggeleng lemah. "Nunggu embun aja Bik," jawab Alfat kemudian. Bik yakni mendekati Alfat dan duduk di pinggir ranjang dengan kursi kecil dari plastik yang biasanya menjadi mainan kembar. "Kak, kita berdoa, dan serahkan pada Allah, kembar pasti cepat ditemukan. Opa dan ayah tidak akan biarkan orang-orang sakiti keluarga ini." Embun masih di rumah Uti Purba. Karena Uti juga sedih, Alfat menatap wajah Bik Yatni dengan penuh keyakinan. Dia sudah semakin dewasa, dia tahu betul siapa orang tua dan opanya. "Opa masih di bawah Bik." "Iya, lagi pusing, marah-marah terus." Alfat mengangguk. "Al mau sholat dulu ya, Bik. Susunya nanti diletakkan di meja saja," kata Alfat sambil bangun dari tempat tidur. Dia berjalan masuk ke kamar mandi. 3 jam berlalu sejak Dion Gimun menyuruh anak buahnya bergerak semua. Alfat sudah selesai sholat dan menghabiskan susunya. Dia menatap layar komputer di kamarnya. Video keluarga yang disimpannya di komputer ditonton semua. Air mata mengalir meski bibirnya tersenyum melihat rekaman si kembar yang baru belajar berjalan. "Baik-baik ya dek, cepat kembali, kakak rindu kalian. Kalian becus kerja tidak sih? Kalau belum ada berita kembar, tidak usah hubungi aku. Buat pusing saja." Teriakan Dion Gimun di tangga terdengar oleh Alfat. Hatinya semakin pilu, membayangkan apa yang akan menimpa kembar. Hari sudah semakin larut malam. Terdengar suara mobil masuk ke halaman rumahnya, sorot lampunya memasuki jendela kamarnya. Alfat segera turun dari kamarnya. "Embun," panggil Alfat berlari memeluk Vika yang baru masuk ke rumah. "Iya sayang, maaf ya, Bunda baru sampai rumah," jawab Vika mendekap erat Alfat. Bunda enggak kuat lagi gendong kakak." "Jalan aja ya," kata Vika mencoba mengangkat Alfat. "Kita ke kamar adik ya Bun," ajak Alfat menggandeng tangan Vika. "Iya, kakak sudah makan." "Sudah, minum susu juga sudah. Belajar juga sudah tapi cuma sebentar." Vika mengacak rambut Alfat dan masuk kamar kembar. Satu hal yang langsung menarik perhatian Vika. Sebuah rekaman suara, hadiah Siska untuk si kembar. Benda itu tergeletak di atas meja kembar. Vika membuka rekaman itu dan mendengarkan ocehan kembar yang ditujukan pada Siska. Mereka bercerita mimpinya kemarin, tentang salju dan brownie yang dimakan kuda. Satu kata yang belum diceritakan kembar, karena kemarin sudah malam, dan dirinya terlanjur memotong cerita kembar. Kata sungai, kuda memakan salju dan brownie di dekat sungai. Perasaan seorang ibu bekerja, "Mas Ferish, ayah. Cari di daerah yang ada sungai mas, salju dan brownie dimakan kuda di sungai," teriak Vika menuruni tangga. Ferish yang sedang berganti baju di kamar, juga Dion Gimun yang di kamarnya langsung keluar dan menemui Vika. "Apa maksudnya sayang?" "Ya, kemarin kembar Mimoy buruk, dia cerita salju dan brownie anak kucing dimakan kuda. Itu mirip dengan kejadian ini, ya. Ayo, ya cari di bantaran sungai yang ada rumah-rumahnya," kata Vika panik. "Mas, ayo mas, kita ke daerah selatan. Aku tidak yakin mereka ke Tawangmangu, terlalu jauh, dan mereka naik apa. Biar mas yang cari ya, kamu di rumah saja." "Enggak, aku mau ikut." "No, kamu di rumah sama Al. Dengar suami kamu, Afika," bentak Dion Gimun pada Vika. Dion Gimun kemudian berjalan-berjalan keluar rumah. Ferish memeluk Vika yang terdiam setelah dibentak Dion Gimun. "Temani Al aja ya, dia juga butuh kamu," kata Ferish lembut. "Ayo Rish, pakai motor saja, kawasan sana susah bawa mobil," teriak Dion Gimun yang di teras rumah. "Kami pergi ya," pamit Ferish mengecup bibir Vika cepat. Ferish mengambil kunci motor dari dalam lemari. "Pakai jaket mas," jawab Vika segera masuk kamar, mengambil 2 jaket untuk Ferish dan Dion Gimun. 286. Pegangan yang kuat ya anak-anak. Kita segera sampai ke rumah kalian, kata Diana Pat kembar. Duh, itu di depan Ono Opoyo, kata sang tetangga Diana merujuk di depan mereka. Beberapa orang bergerombol saat mereka akan melewati gapura perbatasan kota. Polisi bukan itu ya mbak? Seru Diana di belakang. Bukan mbak, enggak ada mobil polisi. Atau rambu segitiganya. Wah,
Kalau polisi aman Mbak, kita serahkan anak ini pada mereka. Tapi kalau preman saya takut. Kalau polisi saya yang takut Mbak, kita nggak pakai helm dan saya tidak bawa surat-surat motor. Kita cari jalan lain saja ya, saya tahu jalan lewat perkampungan di keraton. Iya terserah saja Mbak, yang penting anak-anak ini cepat sampai pada orang tuanya. Jalan-jalan kecil dilalui motor tetangga Dianan yang membawa si kembar. Gang demi gang dimasuki untuk menghindari razia polisi yang sering melakukan operasi di malam hari. Belum lagi para preman yang mau memalak tiap orang yang lewat. Tante, kita benar pulang, kan? Tanya Fiza khawatir. Jalan yang dilewatinya sangat asing baginya. Iya, sabar ya sayang, jawab Diana. Mereka melewati jalan protokol kota Semarang. Ada bangunan yang dihafal oleh kembar, sebuah patung pahlawan dan yang berdiri tegak dengan tangan menunjuk. Ke rumah Uti saja, ayah dan embun ada di sana, kata Afi. Enggak sayang, kita langsung pulang ke rumah kalian saja ya, tante takut dimarahi ibu dokter, jawab Diana. Tante, pasti enggak mau disuntik, jadi buat Uti marah, kata Fiza dengan polosnya. Iya sayang, jadi tante takut, jawab Diana berbohong. Dia berpikir jika kembar diantar ke rumah dokter Purba, dirinya akan sangat malu sekali dengan sikap suaminya. Diana belum sanggup bertemu dokter Purba. Dia terlalu malu untuk menginjakkan kakinya di rumah orang yang berjasa di matanya. Rumah Afi di sana, teriak Afi saat mereka sudah sampai di gapura perumahan. Itu rumah Fiza juga, jawab Fiza ikut melongok ke depan. Pandangannya terhalang badan tetangga Diana. Iya, rumah kalian berdua, yang besar itu, kan sayang. Tante pernah ke sini sekali, tapi sudah lama banget. Motor mereka berpapasan dengan motor Ferish yang akan pergi mencari kembar. Karena malam dan Ferish memakai helm, tidak ada yang mengenali Ferish. Tapi ternyata Ferish berhenti dan menoleh pada motor yang membawa kembar. Pas Slamet buka pintu, teriak kembar bersamaan di depan pagar, mereka belum turun dari motor. Pas Slamet yang ada di pos melihat kamera pengawas, dan segera membuka pintu saat melihat kembar di depan. Motor Ferish berhenti di belakang mereka. Dion Gimun segera turun dan melepas helmnya Babis. Kesayangan Opa, seru Dion Gimun mendekati kembar. Tanpa sadar, Dion Gimun menabrak badan Diana yang ada di samping kembar. Opa, seru kembar menyambut Dion Gimun. Mereka berpelukan dan Gideon segera menggendong mereka berdua. Pintu pagar sudah dibuka pas Slamet. Ferish, saya mengantar kembar. Maaf, kehilafan suamiku, kata Diana sedih. Terima kasih, Tante. Ayo masuk dulu, kata Ferish membawa masuk motornya. Enggak Rish, terima kasih. Bapak bisa marah kalau aku pergi lama. Tidak, kamu tidak aman jika kamu pulang. Mas, suaminya itu galak dan suka main tangan. Apalagi Diana sudah lari membawa anak-anak itu ke sini, kata sang tetangga Diana. Dion Gimun mendengar pembicaraan mereka dan menoleh. Masuklah. Aku tidak bisa berhutang budi pada orang yang menyelamatkan cucuku. Ayo Tante, sudah malam juga, nanti kalau mau pulang biar diantar sopir. Diana tidak bisa menolak lagi, apalagi tetangganya juga memaksa untuk singgah dulu. Vika mendengar ocehan kembar yang membahana di halaman. Dia dan Alfat langsung membuka pintu rumah dan melihat Dion Gimun sudah menggendong kembar. Tangis bahagia menetes di pipi Vika. Anak-anaknya kembali dengan selamat. Embun, Kakak Al, seru kembar melambaikan tangan. Senyum ceria menghiasi wajah mereka. Ke kamar aja Opa, biar mereka ganti baju, terus minum susu, kata Vika pada Dion Gimun. Afi mau makan pakai udang embun, kata Afi memelas. Iya sayang, jadi mau makan dulu ya, tanya Vika lembut. Iya, Fiza pakai nugget aja. Cucu Opa pintar banget. Tapi lebih pintar pakai sayur. Opa temani ya, kata Dion Gimun membawa kembar ke ruang makan. Big Yatni dan Big Lastri mendekati kembar dan menciumi dua asuhan mereka. Kakak Al tadi bawa pangsit dan sosis goreng. Mau enggak? Kembar pun mengangguk senang. Mereka duduk di kursi mereka masing-masing. Menunggu Vika menyiapkan makanan. Kakak juga mau makan. Iya Embun. Al makan juga, jawab Alfat sambil merangkul kedua adiknya. Selesai menyiapkan makanan, Vika menemui Diana dan tetangganya di ruang tamu.
Sama opa dan kakak ya, bunda ke depan dulu. Iya, nanti opa ambilkan Afi nasi lagi ya. Dion Gimun tersenyum dan mengacungkan jempolnya, refleks kembar pun mengikuti mengacungkan jempolnya. Alfat pun ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Vika duduk di samping Ferish, setelah sebelumnya menyalami kedua tamunya. 2 cangkir teh hangat dan sepiring kue tersaji di atas meja, diberikan oleh Big Lastri. Dirinya ikut mengucapkan terima kasih pada Diana dan tetangganya. "Bak, masih terima pegawai enggak?" "Bo ya, saya bekerja di sini saja," kata tetangga, Diana, setelah melihat Big Lastri yang terlihat begitu senang bekerja di rumah itu. "Ibu, mau pekerjaan? Selama ini kerja di mana?" tanya Vika. "Saya buruh cuci di rumah-rumah Mbak, kadang menggosok juga. Kadang mengasuh kalau ada yang butuh pengasuh. Di sini sih sudah cukup Bu, tapi kalau mau, bisa di kantor ayah saya, lagi butuh untuk bagian bersih-bersih Bu. Lebih dekat dengan rumah Ibu. Gajinya berapa? Kalau Ibu tertarik, Ibu datang saja ke NAC, ada di dekat kolam renang yang besar di Semarang Baru Bu. Nanti temui Sesi, saya akan beritahu Sesi, dia yang lebih tahu soal gaji Bu." "Ya, besok saya ke sana Mbak," jawab tetangga Diana senang. "Sayang, Tante Diana mengantar kembar ke sini tanpa persetujuan suaminya. Aku kira biarkan malam ini dia menginap di sini. Boleh? Lebih aman begitu Mas," kata Vika melihat bekas tamparan di pipi Diana. "Jadi Ibu, biar ditemani sopir saya pulangnya. Apa mau diantar mobil? Motor saya bagaimana? Besok dipakai anak saya sekolah." "Ya udah Bu, sebentar," kata Ferish menoleh pada Vika. Vika segera beranjak dari duduknya, menelepon Koko, untuk menemani tetangga Diana, dan mengambil tanda terima kasih. Vika mengambil kantong dan mengisinya dengan beberapa bahan makanan yang tersimpan di lemari dapurnya. Sebuah amplop juga Vika siapkan untuk diberikan pada tetangga Diana. "Bu, terima kasih banyak sudah membantu membawa anak-anak ke sini. Ini sedikit dari kami, semoga bisa membantu," kata Vika menyerahkan amplop pada tetangga Diana. Tetangga Diana pun pulang dengan diantar oleh Koko dengan mobil, sementara motornya dibawa oleh penjaga rumah Vika. Vika tidak tega membiarkan orang tua naik motor di malam hari dengan jarak yang cukup jauh. "Tante bisa istirahat di atas. Vika antar yuk," kata Vika pada Diana. "Tante tidur di mana saja bisa Vika, ini berlebihan untuk Tante," kata Diana merendah. Meski sebenarnya Diana anak dari keluarga berada dan pernah menjadi orang yang paling dihormati di korps yang dulu dipimpin suaminya, Diana merasa tidak pantas diberikan kamar yang bagus di rumah Vika, dengan keadaannya sekarang. Kamar di luar untuk cowok-cowok Tante. Kamar Big Lastri juga sempit. Tante bisa pakai baju ini. Ini belum pernah Vika pakai. Vika tunggu di bawah ya Tante, kita makan sama-sama. Vika kemudian keluar dari kamar Diana yang berada di kamar paling ujung di lantai 2. Vika kembali ke ruang makan, di mana anak-anak, ayah dan suaminya berkumpul. Mereka tidak membahas kejadian sore tadi, sampai kembar selesai makan. "Embun, nanti kami bobo sama ayah dan Embun lagi ya," pinta Visa. "Enggak mau sama kakak dek, kakak kangen sama kalian, atau sama opa, kita bobo rame-rame di kamar opa." Afi dan Visa menggeleng bersamaan, membuat Vika merasa kasihan, lalu mengiyakan permintaan mereka. Kalau gitu Al juga mau tidur di sama Embun dan ayah juga." Kok jadi semuanya? Opa tidur sendirian, opa sama Loli saja," jawab Afi tertawa. "Iya sama Lola juga," timpal Visa ikut tertawa juga. Loli dan Lola adalah boneka bayi milik si kembar. Keceriaan kembali hadir di rumah Vika setelah beberapa saat penuh kesedihan, ketegangan dan emosi. Tawa anak-anak membawa kebahagiaan yang tidak ternilai dengan apapun. 287. Waktu dini hari, Alfat terbiasa bangun untuk sholat malam. Alfat membuka matanya dilihatnya sekelilingnya, dia berada di kamar orang tuanya. Ayahnya masih terlihat tidur dengan Afi yang berada di ketiak Ferish. Sementara di sebelah kanannya, Visa telentang menghisap jempolnya. Bundanya tidak terlihat di kamar. Perlahan Alfat turun dan keluar dari kamar. Ada suara orang mengaji di kamar bawah tangga, dekat ruang kerja sang ayah. Alfat berjalan masuk dalam ruangan yang menjadi ruang sholat keluarga.
Vika menoleh melihat jagoannya yang masuk ke tempat wudhu. Rasa bangga menyelimuti hati Vika. Anaknya tumbuh menjadi anak yang penurut dan taat agama. Alfat mengambil posisi di depan Vika dan melakukan sholat 2 rakaat. Dari belakangnya Vika tetap mengaji dan memperkecil suaranya hingga Alfat selesai sholat. "Bunda bangunkan kamu ya sayang?" tanya Vika saat Alfat mengulurkan tangan untuk mencium tangannya. "Enggak, Bun. Alarm di kepala Al yang buat Al bangun." Sudah bobo lagi sana. Bunda mau lanjutin dulu." "Embun, siapa yang tadi bawa pergi adik-adik Al? Orang jahat yang dulu ya, Bun?" "Bukan sayang. Orang-orang jahatnya sudah dibawa ke polisi. Disuruh bobo di sana." "Al, enggak akan ikut opa lagi. Al mau jaga adik-adik saja," kata Alfat memegang tangan Vika. "Enggak perlu begitu sayang, orang jahatnya tidak ada lagi. Al ikut opa, kan untuk belajar juga. Yang akan mengurus usaha opa besok Alfat. Jadi Al bisa belajar dari sekarang. Bukan sekedar jalan-jalan saja, kan?" Opa mengajaknya. "Iya Embun, opa ajak Al untuk lihat mesin-mesin yang baru, melihat bahan-bahan yang bagus. Dan bertemu orang-orang yang beda." Opa udah ajak kamu kemana-mana. Bunda aja belum pernah," jawab Vika membelai kepala Alfat yang tiba-tiba di pangkuannya. "Tapi Al takut adik-adik dibawa pergi orang lagi Bun. Mereka, kan masih kecil, bicara aja masih terbalik-balik." Vika tersenyum dengan sikap gentle Alfat. Mirip dengan ayahnya, dan opanya. Anak seusia Alfat sudah mengerti tanggung jawab. Alfat dewasa pemikirannya terlalu cepat. Besok Om Koko dan Mono akan bergantian menjaga kalian lagi. Jadi Al bisa belajar lagi. Baru juga berapa kali ikut opa." Alfat tersenyum menatap Vika. Dirinya merindukan saat-saat berdua saja dengan bundanya seperti itu. Tak beda halnya dengan Vika yang sudah lama tidak memanjakan Alfat sejak Alfat besar. Vika kemudian mengajak Alfat untuk kembali tidur, karena masih ada 2 jam menuju subuh. "Ini ganti minyak rambut lagi ya, aromanya beda." "Iya, Bun. Embun suka enggak wanginya?" tanya Alfat yang berjalan di depan Vika dengan tangan Vika yang berada di kedua bahunya. "Enak, lembut wanginya," jawab Vika mencium kepala Alfat. Mereka kemudian masuk ke kamar lagi. Diana dari atas tangga melihat interaksi Vika dengan anak-anaknya membuatnya pilu. Dirinya juga merindukan seorang anak, dan juga kehangatan keluarga. Sejak 3 tahun lalu, suaminya berubah menjadi kasar dan pemarah. Dirinya merindukan kehangatan keluarga yang dulu pernah dia rasakan. Pagi-pagi, bangun tidur Fiza menangis kesakitan. Vika yang sedang memasak di dapur, langsung berlari ke dalam kamar. "Ada apa Mas?" tanya Vika panik. "Ferish." Alfat dan Afi duduk mengelilingi Fiza yang kesakitan. "Sakit, Embun." "Huhuhu," jawab Fiza memegang lengannya. "Ini sakit ya sayang?" tanya Vika memegang lengan Fiza. Ditelitinya dengan cermat lengan kiri Fiza. Nampak warna membiru di bagian pergelangan dan siku. "Kita temui Om Raditya ya sayang." "Bunda matikan kompor dulu," kata Vika beranjak kembali ke dapur lagi. Vika kemudian menelepon Raditya untuk bertanya dengan siapa dia harus konsultasi soal tulang. Ferish menggendong Fiza keluar dari kamar. "Ada apa, gadis cantik opa? Sudah nangis? Bangun tidur?" tanya Dion Gimun keluar dari kamarnya. "Mas, kamu mau kerja, kan? Biar aku sama ayah aja yang bawa ke rumah sakit," kata Vika membawa 1 botol minyak gosok. Kata Raditya, dokternya baru ada pukul 9. "Ke dokter tulang saja," katanya. "Ayah mau, kan?" tanya Vika pada Dion Gimun. "Iya, ayah temani. Kamu kerja aja Rish." "Iya, hari ini ada kerjaan yang harus Ferish lakukan. Tidak bisa diwakilkan." "Iya, kamu sudah banyak izin juga, kan? Bisa kena pecat kamu," kata Dion Gimun sambil duduk di sofa. Afi dan Alaf langsung menyerbu untuk duduk di pangkuan Dion Gimun. "Bunda kasih minyak ini dulu ya sayang. Nanti kita ke tempat Om Raditya," kata Vika sambil membaluri lengan Fiza dengan minyak herbal. "Nanti sembuh kok dek, kalau dikasih minyak itu." "Ya, kan opa?" "Iya, opa dulu sakit semua tulangnya, sekarang Embun kasih minyak itu ke badan opa, dan sembuh sekarang. Jangan nangis lagi ya, opa sedih kalau cucu-cucu opa yang paling ganteng dan cantik-cantik ini menangis." "Fix,
Fiza menatap sayu pada Dion Gimun yang duduk di sofa seberang. Pagi, maaf kesiangan, kata Diana baru muncul. Kesiangan tapi nasi dan semua termos air panas sudah penuh tante, jawab Vika. Dirinya yakin pasti Diana yang sudah menanak nasi dan memasak air untuk mengisi termos. Tangan Fiza sakit ya? Iya, tante. Membiru di lengannya ini, jawab Vika. Kemarin ditarik paksa sama bapak, mungkin karena itu. Cek rotgen aja Vika, kata Diana terdengar ikut sedih. Iya tante, jam 9 nanti dokternya baru ada. Tante, mau kemana sudah rapi? Tante mau pulang aja, ke rumah orang tua tante di Magelang. Tante mau menenangkan diri dulu. Vika dan Ferish menatap Diana dengan iba. Garis kecantikan Diana yang dulu, memudar dengan kantung mata yang menghitam dan kerutan kesedihan yang menunjukkan betapa hidupnya berubah drastis dari kehidupannya yang dulu. Terima kasih banyak Diana, kamu sudah berbuat benar dengan mengembalikan kembar ke sini, kata Dion Gimun tulus pada Diana. Diana mengangguk dan merasa lega. Dion Gimun yang dalam pikirannya kejam dan dingin, mengucapkan terima kasih padanya. Dan tidak menganggapnya bersekongkol dengan suaminya. Yuk, mandi dulu. Terus kita sarapan bareng, kata Ferish memecah kebisuan yang ada. Mandi sama opa? Ya opa, kata Afi manja. Mbak Fiza mandi sama embun aja ya. Opa takut menyenggol tangannya yang sakit. Fiza mengangguk pelan, tapi mandinya sama-sama, ucap Fiza kemudian. Iya, yuk mandi, kata Vika sambil beranjak dari duduknya dan menggendong Fiza. Ferish masih di sofa bersama Diana. Di situ Diana menceritakan kisah hidupnya beberapa tahun terakhir, sejak suaminya yang dulu komandan pasukan khusus dipecat dengan tidak hormat saat kembali dari tugasnya di Kalimantan karena terlibat praktek penambangan ilegal. Sejak itu suami Diana menjadi temperamental. Mencari pekerjaan juga susah, apalagi suaminya tidak mau kerja berat. Menjadi sopir bendi adalah pekerjaan yang dia sukai, karena bisa merawat kuda, dan tidak berat. Ferish mengerti dan paham dengan kesulitan yang dialami suami Diana. Biasa menjadi orang besar yang tinggal perintah, sekarang harus bekerja keras lagi dari bawah untuk bertahan hidup. Sudah mas, mandi sana. Tante ikut ke kamar kembar yuk, ajak Vika pada Diana agar tidak kesepian. Diana mengangguk dan menggendong Afi yang berjalan sendiri, sementara Fiza digendong Vika. Afi tersenyum senang ada yang menggendong dirinya. Wah, bagus banget kamar kalian, seru Diana begitu memasuki kamar kembar. Ini warna cat dan wallpapernya mereka sendiri yang pilih tante, jawab Vika sambil mengambil baju ganti untuk si kembar. Vika, boleh enggak kalau kembar panggil aku ibu aja? Aku ingin dipanggil ibu, kata Diana sendu. Vika tersenyum dan mengangguk. Nah, Afi dan Fiza punya ibu sekarang. Ibu Diana, peluk ibunya sayang, kata Vika pada kembar. Afi segera memeluk Diana yang duduk di kursi kecil di sampingnya. Fiza pun perlahan mendekati Diana, kecupan lembut mereka berikan di pipi Diana. Terima kasih ibu, sudah baik sama kami. Satu kata yang membuat Diana terharu terucap dari anak-anak yang lucu. Dirinya merasa lega, keputusannya untuk mengembalikan kembar lebih tepat daripada memiliki mereka secara paksa, karena hanya akan menghapus kecerian si kembar. Hatinya terasa penuh rasa bahagia. Kapan-kapan ibu boleh main ke sini lagi, kan? Tanya Diana penuh harap. Ibu mau pergi kemana? Di sini saja sama kami, kata Afi menghapus bulir air mata di pipi Diana. Ibu, mau pergi ke rumah bunda dan ayahnya ibu. Di desa, kalau ada waktu kalian main ke sana. Di sana enggak ada bapak lagi. Iya, kalau tidak ada bapak kuda Afi mau. Bapak kuda buat Afi dan Fiza sakit. Vika membelai rambut Fiza dan Afi, peristiwa buruk sudah dialami anaknya di usia yang masih kecil. Bersambung.